kita memulai renungan Habatus kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus memanggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami yang mengikuti renungan Habatus hari ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan berikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam renungan Habatus. Mari kita bersama-sama mengikuti dari awal sampai pada akhir. Nah anak-anak, pastinya kamu dan saya pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin sampai pada saat ini. Misalnya, kamu dan saya mau setia untuk membaca Alkitab firman Tuhan. Tapi kenyataannya ada saja kegagalan. Sehingga tidak membaca Alkitab. Bersyukur ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kamu dan saya untuk tetap setia membaca Alkitab firman Allah. Seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Injil Markus 14 ayat 27 sampai 31. Ayo anak-anak, Alkitabnya dibuka dan dibaca di rumah. Saya akan menolong membacakan ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Anak-anak, Alkitab menyatakan bahwa jalan menuju salib sudah semakin dekat. Tuhan Yesus mempersiapkan hati para murid-muridnya untuk menghadapi peristiwa yang sangat besar, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai mengadakan perjamuan malam Paskah, mereka pergi ke Bukit Zaitun dengan suasana yang begitu khidmat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang. Lalu murid-murid Tuhan Yesus terkejut mendengar perkataan Tuhan Yesus. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Petrus berkata dengan penuh percaya diri bahwa ia tidak akan tergoncang imannya. Dan Petrus berkata pula bahwa Petrus rela mati demi Tuhan Yesus dan tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama dari peristiwa itu, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, seperti yang telah Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Nah anak-anak, kisah ini mengingatkan kita bahwa Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya adalah berdosa. Ingat Roma 3:23, ya, semua orang adalah berdosa, termasuk kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Nah, oleh sebab itu kita manusia perlu juru selamat. Dan dia yang sudah merelakan dirinya untuk menolong manusia dari dosa. Dia rela datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan surga untuk menjadi serupa dengan manusia. Dengan dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan dalam sebuah kandang dan disimpan dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Di dalam pelayanannya dia ditangkap. Dia dihina, disiksa, bahkan dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa dan disalibkan. Darahnya tertumpah demi kamu, saya, dan semua orang di dunia ini bagi mereka yang percaya. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit, hidup berkemenangan, kekal selama-lamanya. Dia naik surga untuk menyediakan tempat di surga bagi semua orang yang percaya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, setiap orang butuh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Untuk tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menjaga hidup dan iman kita apabila kamu, saya mau setia mengikut Tuhan Yesus. Maukah anak-anak yang sudah percaya untuk terus setia, dipimpin oleh Tuhan Yesus? Agar setiap kehidupan kamu, saya terus memuliakan Tuhan. Setia kepada Tuhan, mau baca firman-Nya, mau beribadah, setia berdoa. Memang tidak mudah ya anak-anak, tapi mari kita sama-sama minta pimpinan dari Tuhan agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap setia mengikuti renungan Habatus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi, dadah. Habatus.